Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Tasin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pembelajaran PAI-MI. Perkenalkan, nama saya Putri Romadona, NIM 20202011120 dari kelas PGMI 2. Di sini saya akan membuat video pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 6 SDMI dengan materi surat Al-Insyirah dan isi kandungan surat Al-Insyirah untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Pembelajaran PAI-MI pada pertemuan ke-13. Langsung saja kita lihat bersama-sama. Berikut video pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 6 SDMI materi surat Al-Insyirah dan isi kandungannya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Pinter. Baiklah anak-anak, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa paling awal. Ya, Musa. Silakan berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Duha itu terdiri dari berapa ayat anak-anak? 11 ayat. Pinter. Nah, hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Insyirah. Ada yang sudah tahu apa itu surat Al-Insyirah? Belum. Kenapa kita harus belajar surat Al-Insyirah? Nah, yang pertama, agar kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, kita dapat membaca surat Al-Insyirah saat kita sholat. Langsung saja ya. Kalian pernah gak sih baca surat Al-Insyirah? Belum, Ibu. Nah, Ibu jelasin ya. Surat Al-Insyirah ini diturunkan terkait dengan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Orang-orang kafir Quraisy yang menentang dakwah beliau, mereka mengejek para pengikut beliau adalah orang-orang yang bodoh dan berstatus sosial rendah. Nah anak-anak, surat ini juga memiliki keterkaitan dengan surat sebelumnya, yaitu surat Ad-Duha. Kedua surat ini sama-sama membicarakan tentang rintangan dakwah beliau di Mekah. Surat Al-Insyirah diturunkan sebagai penyemangat kepada Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah Islam. Selain itu, surat ini juga merupakan dorongan agar beliau terus berusaha keras bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya dan yakin setelah kesulitan akan ada kemudahan. Nah, sebelum itu Ibu akan memperdengarkan dulu ya surat Al-Insyirah itu. Kalian dengarkan ya. Ibu. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا
ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Bagaimana anak-anak? Sudah didengarkan? Sudah, Ibu. Nah, sekarang kita praktekkan bersama-sama ya. Baik, Bu. Ayo, ikutin Ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada zahrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Nah, langsung Ibu bacakan artinya ya. Baik, Bu. Dengarkan baik-baik. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan beban dari yang memberatkan tubuhmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Nah, ada yang bisa? Ada yang mau maju ke depan anak-anak untuk menghafalkan surat Al-Insyirah? Ayo, Bu. Ya, ayo Putri. Putri. Yang lain dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Ya, pintar Putri. Terima kasih Putri. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kandungan surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah ini terdiri dari 8 ayat. Dalam surat Al-Insyirah yang pertama dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melampangkan dada Nabi Muhammad SAW dari kegelisahan dan kesusahan.
Sedangkan pada ayat yang kedua dan ketiga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan beban yang ditanggung olehnya. Maksudnya di sini meringankan kesusahan-kesusahan yang beliau rasakan dalam menyampaikan dakwah. Dan pada ayat keempat dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW dan Allah menyertakan nama beliau dalam kalimat syahadat dan ketaatan terhadap beliau termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada ayat kelima dan keenam di sini Allah menegaskan bahwa di balik kesulitan akan ada kemudahan. Rasulullah sendiri banyak mengalami hambatan atau tentangan dari orang-orang kafir saat berdakwah. Dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya itulah beliau akhirnya memperoleh kemenangan. Itulah sebagian nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada beliau. Pada ayat ke-7 di sini dijelaskan bahwa setelah menyelesaikan suatu urusan, hendaklah kita menyelesaikan urusan yang lain. Dan pada ayat yang terakhir, yaitu ayat ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan agar Nabi Muhammad SAW hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, kepada Allah lah hendaknya engkau mengadukan semua permasalahan. Ayat ini menegaskan bahwa satu-satunya tempat permohonan dan berharap hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak, kalau kalian berdoa itu hanya kepada Allah. Nah, untuk tugas selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian PR ya. PR-nya, kalian tulis surat Al-Insyirah beserta artinya dan kalian hafalkan juga ya. Ya, Bu. Nah, sekian pembelajaran Ibu pada hari ini. Ayo kita baca doa bersama-sama. Nah, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, Febri, silakan. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, baik-baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma yasirna wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa asrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Pembelajaran Al-Quran Ibu akhiri hadis pembelajaran materi kita pada hari ini surat dengan Al-Insyirah melafazkan hamdalah. dan isi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat semua orang. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.